Emangnya siapa yang bikinin jin? Saya pergi ke sini itu perlu kalian tahu membawa hutang 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Arab Tea Nukawitna ti Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Kemarin tuh saya nggak bikin video ya karena kalau setiap hari bikin tuh jadi kurang istirahat, karena kesehatan juga di sini penting ya. Kalau kita sakit kan otomatis kita nggak ngapa-ngapain, jadi mengutamakan pekerjaan dan juga istirahat cukup, karena sekarang mau masuk musim dingin, harus kita itu benar-benar jaga kesehatan. Jadi meneruskan cerita kemarin ya, waktu bikin rumah itu, apa bener nggak punya uang bisa bikin rumah, masa iya? Jadi di video ini tuh sekaligus menjawab pertanyaan teman, katanya, masa iya gak punya uang mau bikin rumah, emangnya siapa yang bikinin jin? Saya mah, maaf, dari kata-kata itu saya mah gak sakit hati, wallahi gak sakit hati, malah saya mah dibikin ketawa. Emang iya, saya ucap itu yang dibikin judul dari video itu kan memang salah, tetapi kan saya mau ada klarifikasi untuk video selanjutnya, begitu. Saya mah kalau orang ada yang ngomongin jelek-jelek atau ada yang menggosipin, terus terang di saat ini mah mungkin sampai ke depan insya Allah yang namanya sakit hati tidak ada. Tidak ada sakit hati, karena sudah banyak sekali perjalanan yang saya tempuh, dari kepahitan, kesusahan, ke segala macam. Jadi dari semuanya itu membuat hati saya ini, mental saya ini lebih kuat, alhamdulillah. Jadi untuk melanjutkan ceritanya ya, kenapa saya bikin rumah gitu tanpa ada uang, semuanya minjam sana, minjam sini, karena saya itu sudah diniatkan mau berangkat lagi. Dan andaikan saya pun mungkin ada sesuatu, mungkin tidak ada izin Allah untuk berangkat lagi, waktu itu saya mikirnya, kata keluarga, enggak apa-apa, karena saya minjamnya bukan sama orang lain, sama keluarga, begitu. Kalau soal hutang sama material udah ada cadangannya, mungkin dari tanah lah, dari apalah untuk dijual. Jadi begitu. Jadi modal nekat ini ya modal nekat yang bukan berarti nggak ada banget gitu, ada, cuma ya niatnya ini ya ini gitu, berangkat lagi ke sini, maksudnya begitu. Semoga paham ya. Terima kasih yang komen, semoga kalian paham, dan terima kasih juga dan atas komenan itu semoga meningkatkan semangat saya ada pahala juga buat saya. Dan untuk yang komen pokoknya terima kasih. Rumah itu, apa bener nggak punya uang bisa bikin rumah, masa iya? Ya kita aja berpikir normal aja. Jadi waktu itu kan saya hasil kerja dari Emirat itu kan saya sudah beli genting, bata, semen, dan juga besi ya. Nah, dan juga saya udah beli kayu secukupnya. Jadi saya itu mau meneruskan barang-barang itu gimana gitu, harus bisa dimanfaatin, jangan sampai rusak, apalagi kayu ya. Nah, jadi saya bingung kan, nggak punya uang, jadi saya dengan terpaksa sawah yang hasil kerja dari Saudi yang pertama itu saya jual, begitu. Dan uangnya itu saya belikan lagi ke material kurang lebih 40 juta. Dan juga itu kan ke tukang kayu itu ngeborong itu kan 1 meternya itu 500.000. Jadi kalikan aja yang meteran yang kemarin jadi berapa gitu. Jadi saya bayar setengahnya.
Nah, lanjut nih, udah mulai nih pekerjaan bikin rumah. Setelah mulai-mulai ternyata masih banyak juga kekurangan kan, harus pegang uang juga di rumah, karena kalau barang nyampe itu dari jalan ke rumah itu saya agak jauh, jadi harus ada yang bawa lagi, itu kan harus duit lagi. Terus kan seperti apa, Sprite kan saya mah di kampung ya, Sprite itu juga dari tempat lain. Itu saya beli itu kurang lebih berapa mobil ya. Mungkin 3, niatnya itu rumahnya itu mau ditingkat karena permasalahan keluarga, jadi saya ya udahlah di bawah juga sudah, alhamdulillah begitu. Ternyata sudah mulai-mulai ini barang-barang itu masih kurang dan juga perlu biaya-biaya lain gitu. Dan itu tidak bisa dinantikan, harus ada namanya bangun itu. Tetapi alhamdulillahnya itu kan kakak saya masih di Kuwait ya, saya minjem lagi ke kakak saya 20 juta. Nah, jadi sebelumnya kan sudah minjem 10 juta, jadi 30 juta nih sama kakak. Terus ada sawah juga yang lainnya saya itu akadkan. Terus masih kurang juga itu. Masih kurang juga karena genting ini kurang sedikit, dan pokoknya banyak-banyak lah namanya bikin rumah itu. Pokoknya saya itu kan semuanya itu olah atur saya sendiri, tanpa saudara, tanpa orang tua, tanpa siapapun. Pokoknya beli ini beli itu, atur itu saya sendiri pokoknya mah. Tapi dari semua itu saya enggak terasa terbebani, malah bangga gitu. Ada kebanggaan tersendiri. Setelah itu masih kurang-kurang juga. Saya minjam lagi, ada emas ibu saya, benar-benar ini mah. Emas ibu saya juga saya embat, saya jual waktu itu 10 juta. Nah, tetapi ya dari semua itu kakak saya tidak merasa terbebani, begitu ibu saya, malah dia kan yang nawarin. Karena waktu proses pembangunan ibu saya kan atas saya, itu jasa saya yang itu supaya ibu saya itu punya rumah. Dan begitupun waktu kakak saya bikin rumah juga, saya di sana ada juga saya yang ikut campur membantu dia. Jadi makanya saya bertiga itu, ibu saya, kakak dan juga saya itu bersatu. Dia mau bikin rumah, saya saling bantu, dan kakak saya mau bikin rumah, saya juga membantu, dan begitupun waktu saya bikin juga sama. Jadi karena saya itu orangnya orang mengandalkan cuma tenaga, jadi kalau nggak saling bantu kapan gitu cita-cita itu akan tercapai, begitu kata kakak saya. Dan ibu saya, nggak apa-apa uang siapa saja pakai, yang penting jangan dari orang luar, begitu supaya itu pembangunan itu terus gitu, biarpun nggak sampai selesai, cukup katanya. Pokoknya pasang genting, pintu-pintu, jendela, itu kaca-kaca sudah itu gak apa-apa ditinggalin, begitu. Nah, singkat kata, ternyata semuanya itu tuh masih kurang juga bahan-bahan. Sampai saya pun minjam lagi ke material itu hampir 20 juta. Dan ke tukangnya itu baru setengahnya, jadi masih banyak biaya. Nah, tetapi kata saya ya udahlah, itu dulu berhentikan dulu pembikinannya, makanya rumahnya itu baru seperti kemarin itu, belum selesai benar, begitu. Nah, dan ada juga saya minjam itu sama adek ya, singkat kata sesudah saya itu, tapi saya enggak sama sekali enggak merasa gimana, semangat lah pokoknya mah. Udah anak di pesantren butuh biaya setiap bulannya, ada juga yang di rumah yang sekolah itu masih MTS 1 ya adeknya. Tapi waktu itu ya sudah proses saya mau berangkat lagi. Nah, waktu di pemrosesan di kedutaan juga dari rumah itu katanya kurang ini teh, kurang ini tuh. Dari pegawai itu saya pokoknya bawa itu pergi ke sini tuh nomor telepon material, tukang bikin, dan juga keluarga. Jadi mau datang barang, beli barang, kekurangan barang tuh tetap telepon saya. Makanya di teman-teman waktu di kedutaan kan ada teman katanya, kamu itu ngapa-ngapain pada ngetawain, tapi saya nggak peduli. Katanya, perempuan kok main rumah, bikin rumah, katanya nggak ada laki-laki, katanya gitu. Tapi saya nggak peduli karena
saya merasa bangga pokoknya begitu. Nah, singkat kata ya, saya pergi ke sini itu perlu kalian tahu, saya itu membawa hutang 100 juta. 100 juta itu sama siapa? Jadi ke material, ke kakak saya 30 juta, ke mama saya. Pokoknya ke macam-macam lah. Dan juga ya, saya berniat pergi ke sini itu, sawah yang dijual itu saya harus tergantikan begitu. Pokoknya kan ada selenting orang-orang itu bikin rumah pastilah dari si A, si B begitu. Bukan. Ini tuh saya pergi ke sini tuh bawa hutang 100 juta. Pokoknya nekat banget. Dan perlu kalian tahu berapa tahun saya bertahan di sini sampai hutang itu lunas. Begitu teman-teman ya. Jadi saya bikin rumah itu benar-benar modal nekat. Modal nekat, enggak punya uang. Cuma nekat di sini, semoga berdoa sama Allah saya disehatkan, dapat majikan baik, dapat majikan berjodoh dengan kemampuan kita dan juga pekerjaannya cocok dengan kita begitu. Jadi cukup sekian ya untuk cerita hari ini. Dilanjutkan untuk cerita yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton, menyimak cerita saya. Semoga kalian disukseskan dan juga tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas lainnya. Terima kasih pokoknya yang dimanapun, yang di Korea, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Saudi, di negara Timur Tengah. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah setia menyimak saya. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.